Masih bersama kami di Indonesia Bicara pemirsa dan narasumber kita berikutnya pada malam ini adalah Dr. Agus Dwi Susanto, Ketua Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. Selamat malam Dr. Agus. Selamat malam Mas Wilson. Baik dok, ini sudah ada kombinasi obat, lalu ada juga single compound yang akan dibuat menjadi obat. Ini bagaimana tanggapannya dengan obat-obat untuk COVID-19 yang sedang diteliti dari pihak yang akan ada muncul ini? Ya, terima kasih Mas Wilson ya. Yang pertama saya tegaskan bahwa memang sampai hari ini di seluruh dunia belum ada obat yang spesifik untuk mengobati COVID-19. Yang pertama. Ya. Yang kedua adalah bahwa pedoman di dalam tata laksana COVID-19 di dunia ataupun juga di Indonesia itu dibuat berdasarkan evidence base ya. Bagaimana data-data dari riset-riset yang ada di luar negeri yang sudah dipublikasi termasuk juga yang direkomendasikan oleh WHO itu yang biasanya menjadi dasar di dalam penyusunan buku pedoman pengobatan COVID-19. Oleh karena itu dari perhimpunan profesi dalam hal ini Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, Perhimpunan Dokter Penyakit Dalam, Perhimpunan Dokter Jantung, kemudian Perhimpunan Dokter Anestesi dan juga Ikatan Dokter Anak Indonesia, 5 organisasi profesi ini sudah menyusun pedoman tata laksana COVID-19 sejak bulan April. Ya, jadi sejak bulan April ketika awal pandemi sudah muncul, 5 profesi sudah menyusun pedoman tata laksana COVID-19 berdasarkan bukti-bukti kajian ilmiah, publikasi-publikasi, dan juga dari WHO mengenai obat apa saja yang bisa dipakai di dalam menangani pasien COVID-19. Baik, nah dok, sejauh ini obat apa saja yang diberikan oleh pihak kedokteran untuk pasien COVID-19? Seperti yang kita tahu, selama ini ada pasien yang dirawat dengan gejala tertentu, nah mereka diberikan obat. Obat apa yang diberikan itu dok? Oke. Pada dasarnya kalau kita mengobati harus berdasarkan derajat atau severity dari COVID-19 itu. Kita tahu ada 5 severity. Yang pertama adalah tanpa gejala, yang kedua adalah ringan, yang ketiga sedang, yang keempat berat, dan yang kelima adalah kritis. Nah, masing-masing severity ada panduan obat yang kita rekomendasikan. Contohnya kalau pasien tanpa gejala, ini biasanya cukup di isolasi mandiri. Ini bisa diberikan obat-obat multivitamin ya seperti vitamin C, vitamin B itu atau juga kandungan-kandungan obat herbal yang ada di Indonesia yang memiliki aktivitas untuk dapat meningkatkan imunitas. Jadi prinsipnya pada kasus tanpa gejala adalah bagaimana obat-obat yang dapat meningkatkan imunitas itu yang direkomendasikan. Kemudian pada kasus yang derajat ringan, ya ketika pasien itu sudah mulai ada gejala tapi belum ada infeksi di paru atau pneumonia, maka kita juga berikan vitamin, kemudian obat-obatan yang dapat meningkatkan imunitas, tentunya ini yang sudah mendapatkan izin registrasi dari Badan POM. Kemudian disertai juga obat-obatan seperti azitromisin. Ya, kemudian kita tambahkan antivirus jika tersedia. Nah, beberapa antivirus yang direkomendasikan dari buku pedoman adalah oseltamivir, kemudian lopinavir atau liponavir, atau yang ketiga favipiravir. Nah, kemudian pada derajat yang sedang, ya, yang lebih tinggi dari derajat ringan ketika terjadi kasus sudah ada pneumonia, maka kita berikan vitamin, kemudian kita tambahkan dengan azitromisin atau golongan levofloxacin bila ada infeksi sekunder. Kemudian ditambahkan chloroquine atau hidroksikloroquine. Ya. Kemudian kita tambahkan antivirus yang kita sarankan adalah oseltamivir. Kemudian kita sarankan atau kita berikan lopinavir, ritonavir atau favipiravir atau remdesivir ya pada kasus sedang yang sudah membutuhkan oksigen. Nah, yang terakhir adalah pada kasus berat. Pada kasus berat ini kita berikan vitamin, kemudian kita berikan
azitromisin atau levofloxacin, kemudian kita tambahkan dengan hidroksikloroquine atau kloroquine, kemudian antivirus, oseltamivir, lopinavir, ritonavir, kemudian atau favipiravir atau remdesivir. Nah, pada kasus berat ini kita biasanya akan tambahkan misalnya dengan steroid ya, dexamethasone apabila kasusnya dengan oksigen, dia butuh oksigen, dan kita bisa berikan juga antikoagulan sesuai dengan asesmen dari DPJP jika memang memerlukan antikoagulan. Baik, Itu berarti secara artinya garis besar obat-obatannya itu, Mas. obat ini menyesuaikan dengan gejala yang dialami pasien. Nah, tapi bagaimana dengan pasien yang sudah dinyatakan negatif, Dok? Apakah perlu mereka tetap mengkonsumsi obat-obatan ini atau berhenti ketika dinyatakan negatif? Ketika pasien dinyatakan negatif dalam diagnostik COVID, tentunya dengan 2 kali swab negatif, maka dia bisa kita katakan bukan COVID kalau dari hasil analisa klinis dari DPJP memang tidak ditemukan tanda-tanda ke arah COVID. Ya, jadi setelah dokter atau DPJP yang merawat menyatakan ini bukan COVID, tentunya regimen obat untuk tata laksana COVID ini harusnya ditinjau ulang, tidak bisa diberikan kembali. Pasien harus mendapatkan penanganan atau obat di rumah sakit sesuai dengan diagnosis dari DPJP-nya apa, menyesuaikan dengan kondisi pasien. Nah, Prof, ada juga beberapa kasus yang mengatakan bahwa ketika kita sudah positif COVID-19 dan terutama mengalami gejala yang berat seperti itu, paru kita akan rusak. Apakah ini benar dan kedepannya apakah paru kita ini bisa sembuh kembali normal seperti itu, Dok? Oke, terima kasih. Jadi memang seperti saya katakan tadi, severity-nya itu pengobatan tergantung severity-nya. Nah, kalau pasien sudah kondisi berat, itu biasanya sudah terjadi yang namanya pneumonia, yaitu terjadi radang di paru-paru. Nah, radang di paru-paru pada derajat berat itu biasanya sudah cukup luas ya, kanan kiri. Nah, biasanya pada kasus berat ini kalau sampai pasiennya sembuh, maka kelainan di paru itu akan bisa menimbulkan gejala sisa, yaitu terjadinya fibrosis di paru. Nah, fibrosis ini bisa menetap, bisa hilang ya. Beberapa pengalaman pasien yang ada, termasuk yang saya tangani sendiri, fibrosis yang terjadi itu ada yang hilang dalam pengobatan lanjutan setelah sembuh, yaitu sampai 2 atau 3 bulan. Ada juga yang menetap fibrosisnya, sehingga ini bisa menimbulkan suatu keluhan yang menetap pada beberapa pasien. Baik, berarti untuk gejala berat perlu ada pendampingan lagi untuk kedepannya dari para dokter supaya dinyatakan benar-benar sembuh seperti itu ya, Dok ya? Ya, jadi kalau sudah dinyatakan sembuh dari rumah sakit dari COVID, maka harus tetap dievaluasi gejala post-COVID-nya. Ya, kita harus tahu apakah ada gejala post-COVID-nya yang menetap, dan itu perlu pendampingan dari tenaga medis dalam hal ini dokter untuk menilai kira-kira gejala post-COVID yang menetap itu apa saja, terus penanganan lanjutannya seperti apa supaya bisa mendapatkan pengobatan yang optimal. Baik, Dok, yang cukup menyeramkan dari cerita COVID-19 ini adalah gejala happy hypoxia. Nah, sebenarnya kalau untuk happy hypoxia ini apakah ada obat yang bisa dikonsumsi? Apalagi kan kita lihat kasus-kasusnya happy hypoxia ini cukup cepat menyebabkan kematian seperti itu. Ini seperti apa sebenarnya fenomenanya, Dok? Jadi pada prinsipnya yang namanya hipoksia adalah kondisi kekurangan oksigen dari jaringan tubuh kita. Nah, hipoksia ini terjadi kalau di dalam tubuh terjadi hipoksemia. Nah, proses di COVID-19 ini, terutama pada kasus yang sedang, berat, dan kritis, maka akan terjadi pneumonia. Kalau pneumonia ini akan menyebabkan terjadinya kerusakan jaringan paru yang akhirnya akan menyebabkan oksigen itu terganggu masuk ke dalam darah, yang disebut sebagai hipoksemia, yaitu kadar oksigen dalam darah kurang dari 80 mm/Hg atau saturasinya di bawah 94%. Nah, hipoksemia ini ada derajatnya, ringan, sedang, berat. Nah, kalau dia makin berat, tentu makin berat pula kondisi pasiennya yang akan meningkatkan risiko terjadinya gagal pernapasan atau gagal napas. Yang akhirnya pasien dapat terjadi kondisi ARDS yang akhirnya butuh alat bantu napas, akhirnya terjadi meninggal. Nah, happy hypoxia ini atau happy hypoxemia itu terjadi ketika pasien mengalami oksigen yang rendah dalam darah atau hipoksemia, tetapi dia tidak ada keluhan. Nah, jadi istilahnya
pasien tanpa gejala, tapi dalam darahnya terjadi hipoksemia. Nah, ini biasanya terjadi pada pasien-pasien yang ketika dinyatakan positif, dia tidak ada keluhan sama sekali, kemudian dia tidak melakukan asesmen lanjut, yaitu penilaian lanjut kepada tenaga medis. Padahal ketika kita lakukan asesmen lanjut, pada beberapa pasien tanpa gejala, ternyata itu sudah mengalami pneumonia atau radang paru yang akhirnya terjadi hipoksemia. Itu banyak data-data di luar negeri yang menunjukkan bahwa pasien-pasien tanpa gejala itu ternyata 18,75% itu seperti data di Wuhan itu sudah terjadi kelainan paru yang beresiko terjadinya hipoksemia. Data di Jakarta ya itu juga menunjukkan di rumah sakit darurat itu ada sekitar 10% pasien tanpa gejala yang ternyata terdapat kelainan di paru. Jadi inilah yang ditakutkan bahwa ketika pasien tanpa gejala bahwa terjadi kelainan paru, maka akan terjadi hipoksemia. Tapi pasiennya nggak ada keluhan. Ini yang disebut sebagai happy hipoksemia, yang akhirnya bisa menjadi kondisi lebih berat, akhirnya jatuh ke dalam gagal napas. Kalau terlambat terdeteksi, akhirnya meningkatkan risiko kematian. Nah, apakah ketika dinyatakan positif itu kita bisa tahu kalau kita menderita hipoksemia itu, apakah kita harus foto paru terlebih dahulu atau cek kadar oksigen? Cara apa yang lebih mudah dilakukan warga, Dok? Idealnya adalah semua pasien yang dinyatakan positif mestinya konsultasi kepada tenaga medis, dalam hal ini dokter, untuk dilakukan assessment. Ya, assessment secara pemeriksaan paru, kemudian kalau ada fasilitas bisa dilakukan pemeriksaan penunjang minimal dengan ronsen dan pemeriksaan darah, termasuk mengukur oksigen dalam darah. Dari sini bisa dilihat derajat pastinya apakah dia ada pneumonia, apakah dia ada hipoksemia. Nah, cara yang paling sederhana kalau misalnya ingin dilakukan sendiri adalah dengan pemeriksaan kadar oksigen dalam jaringan perifer, yaitu biasanya dari ujung-ujung jari. Kita mengukur dengan alat yang namanya oksimetri, di situ bisa kedeteksi apakah terjadi hipoksia atau tidak dari jaringan kita yang diukur dengan oksimetri. Baik, nah lalu bagaimana dengan orang-orang yang sudah dinyatakan negatif, Dok? Apakah mereka akan mungkin bisa positif kembali dan berapa persen kira-kira bisa positif lagi orang yang sudah pernah menderita COVID-19? Oke, terima kasih. Ini istilahnya kalau dalam dunia medis adalah reinfeksi, yaitu suatu kondisi ketika seseorang sudah dinyatakan sembuh, kemudian dia terinfeksi kembali oleh COVID-19 yang kedua kali. Gitu. Kondisi seperti ini bisa saja terjadi karena beberapa laporan kasus di dunia itu sudah ada ya, seperti kasus di India, di Hong Kong, di Belgia, kemudian di Ekuador, dan masuk beberapa laporan kasus di Indonesia. Sejawat juga ada yang melaporkan kejadian sudah sembuh kemudian terinfeksi kembali. Jadi potensi untuk infeksi kembali pada orang yang sudah sembuh dari COVID-19 itu bisa terjadi. Siap. Terima kasih atas informasinya Dr. Agus Dwi Susanto, Ketua Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, sudah bergabung bersama kami di Indonesia Bicara. Dan pemirsa, mengenai obat dari COVID-19 ini kita juga akan perbincangkan dengan narasumber lainnya. Tetaplah bersama kami di Indonesia Bicara.